Ketua grup Apex, dunia mengenalnya sebagai Ibu Agung, Sang Phoenix. Malam itu, grup Vanguard runtuh, dan dalang dibalik penculikan keluarganya menghilang. Dia meraih sebuah belati dan mengukir jalan berdarah, memastikan seluruh Arkadia mengingat nama Victoria. Victoria, selamat datang pulang, bos. Selamat atas kebebasanmu, bos. Selama bertahun-tahun ini, grup Apex, di bawah bimbinganmu, telah mengembangkan sektor jasa dengan pesat dan industri teknologi. Kini grup telah go public dengan nilai pasar miliaran, dan di seluruh Arkadia, kita termasuk yang teratas. Markus, 16 tahun lalu, karena perselisihan internal perusahaan, ayah putriku terbunuh. Putriku juga tumbuh sendirian di panti asuhan, dan sekarang aku bebas. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kehidupan penuh intrik dan pengkhianatan. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Tapi mengenai suamiku, apa yang terjadi padanya? Saat kami sampai di sana, Pak Harrison sudah pergi. Bagaimana dengan putriku? Gadis itu baik-baik saja. Tapi jika kamu masuk sekarang, gadis itu akhirnya akan masuk panti asuhan. Bos, kami semua telah menunggumu kembali. Markus, aku sudah mengambil keputusan. Selama 16 tahun ini, aku terlalu banyak berhutang padanya. Tapi biarkan aku perjelas satu hal. Grup Apex harus menjauhi segala hal yang mencurigakan. Ya, bos. Aku akan urus setiap operasi. Bos, grup tidak bisa tanpa dirimu. Bos, tidak bisa tanpa dirimu. Grup Apex memiliki kalian semua, jadi aku percaya diri. Dan mulai hari ini, di dunia ini, tidak akan ada lagi Sang Phoenix. Tapi aku perlu tahu, siapa yang mengkhianatiku. Aku akan membuat mereka membayar. Pak Smith, kami sudah menemukan orang yang membuat kantin kami ditutup adalah murid bernama Chloe. Lihat dia cantik sekali. Pak Smith, aku dengar kalau Chloe itu cuma anak yatim. Dia nggak punya kuasa, nggak punya koneksi, masih aja sok jago. Menurutmu dia punya sugar daddy? Biar ku beritahu. Kalau dia beneran punya sugar daddy, mana sempat dia urusin kantin kita? Ayo kita ajarin bocah nakal itu siapa bosnya. Kamu mau aku ketemu sama orang yang ninggalin aku? Mimpi. Chloe, waktu itu, mamamu punya alasan. Bos, Anda sudah kembali. Chloe dan aku baru mau jemput Anda. Mau kasih kejutan buat kalian berdua. Ini Chloe. Ya. Cantiknya sama kayak di foto. Chloe, aku mamamu. Chloe, panggil aku mama. Aku nggak punya ibu yang tega kayak gitu. Hey, Chloe. Sudahlah. Kita sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Wajar kalau dia belum bisa nerima aku sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa mukanya pucat sekali? Beberapa waktu lalu, dia sakit karena kantin sekolah. Bukannya kantin sekolah harusnya yang paling bersih? Kok bisa-bisanya sakit karena itu? Perusahaan yang ngurus kantinnya nggak punya hati nurani. Mereka cuma nyajiin makanan murah, makanan keemasan berkualitas rendah. Dagingnya bahkan sudah busuk, tetap saja diberikan ke kita.
Sudah berkali-kali kami komplain, tapi tidak ada perubahan. Makanan kemasan. Nyonya, kotak makan siang Anda porsinya besar dan harganya terjangkau, dan bahannya bersih. Jauh lebih enak daripada sampah busuk dari kantin kami. Kios ini harus tetap buka. Kalau kalian suka, itu sudah cukup memotivasiku. Ini, silakan. Terima kasih, Nyonya. Chloe. Jadi, ini ibumu yang baru keluar. Chloe. Kelas sudah selesai. Mama buatkanmu makanan. Siapa yang izinkan kamu buka kios di sini? Sekarang seluruh sekolah tahu kalau ibuku baru keluar dan jualan makanan di sini. Kamu sudah mempermalukanku sepenuhnya. Direktur panti bilang kantin sekolahmu tidak bersih. Aku pikir, aku bisa buka kios di sini untuk cari uang dan sekaligus, buatkan kamu makanan yang bersih dan sehat. Chloe, mencari nafkah dengan jujur bukan hal yang memalukan. Dengar, wanita tua. Aku dengar kamu dikurung lebih dari 10 tahun karena mencuri. Aku masuk karena takut musuhku menemukanku. Alasan sebenarnya aku di dalam hanya diketahui direktur panti. Itu semua sudah berlalu sekarang. Kalian anak-anak fokus saja belajar. Jangan sampai seperti aku. Oh iya. Ini, biar aku traktir kamu makan. Siapa yang mau makan makananmu? Chloe, Selama bertahun-tahun ini, kamu mengabaikanku sepenuhnya. Kamu juga tidak perlu peduli padaku sekarang. Jauhi aku. Hancurkan semuanya. Berani-beraninya mencuri pelangganku? Kamu memang nekat? Buka toko di sini, mengambil pelanggan dari kantin sekolahku? Kamu mau mati atau apa? Pak, aku tidak tahu peraturannya. Aku akan pergi sekarang juga. Menghina aku dan pikir bisa pergi begitu saja? Kamu tidak jelek. Bagaimana kalau kamu menemaniku selama beberapa hari untuk membalasnya padaku? Chloe. Ibumu dalam masalah? Bukan? Bukan urusanku. Chloe masih di sini. Jika kita mulai berkelahi sekarang, kita mungkin menakutinya. Pak, yang aku jual di sini harganya lebih mahal dari kantin. Ini hanya untuk saat mereka ngidam. Kamu yang mengelola kantin besar. Kamu punya bisnis yang stabil, bagaimana mungkin aku bersaing denganmu? Jadi maksudmu adalah, makanan kantinku rasanya seperti sampah, begitu? Penjual nasi kotak sepertimu berani bersikap sok tinggi? Kalian semua ngapain berdiri di sini? Hancurkan kios ini. Ya, tidak. Seluruh sekolah telah melaporkanku, tapi kantinku masih berdiri. Penjual nasi kotak sepertimu, apa yang akan kamu lakukan? Pemilik kantin itu benar-benar tukang gertak. Ibu kotak makan yang malang itu diganggu oleh sekelompok preman. Betul. Masa iya mereka berani begitu? Kalau ada yang berani menyebarkan rumor tentangku lagi, aku pastikan mereka tidak bisa tinggal di sekolah ini. Kalian ini, dasar apa yang kalian punya untuk menghancurkan kiosnya, Chloe? Kalau mau mati, jajah libatkan kami. Pak Smith ini bukan cuma mengurus kantin sekolah saja. Kakaknya adalah manajer logistik di grup Apex, dan anak orang kepercayaannya itu seperti saudara sendiri baginya. Kalau kau melawannya, sama saja dengan melawan sang Phoenix sendiri. Kau bilang dia mencuri pelangganmu? Cuma karena daging busuk dan sayur layu yang kalian jual nggak bisa dibandingin sama kotak makannya. Gadis kecil, sebaiknya kau jaga mulutmu.
Kantin kami nggak pernah jual daging busuk. Iya kan? Iya. Murid-murid makan makanan dari kantin kalian terus sakit, muntah-muntah segala. Mereka takut sampai mengancam nyawa, jadi berhenti makan di sana. Usaha kalian sepi, karena kalian sendiri yang bikin. Kau bocah nakal, masih berani. Aku heran kenapa wajahmu terlihat sangat familiar. Ternyata kau orangnya, yang melaporkan kantinku. Aku sudah mencari-cari kemana-mana, dan ternyata kau di sini. Langsung masuk ke tanganku. Sempurna. Ayo kita selesaikan semua urusan kita. Seseorang, tahan dia. Kalian mau apa? Minggir, jangan mendekat. Kemari, minggir. Chloe, Gadis ini berani juga. jangan sentuh anakku. Aku suka yang galak. Bos, tolong, kasihanilah, lepaskan anakku. Dan aku akan pergi sekarang juga, aku tidak akan buka kios di sini lagi. Kau curi pelangganku, dan sekarang kau pikir bisa pergi begitu saja? Nggak semudah itu. Dan kau jalan kecil, kau laporkan kantinku cuma supaya ibumu bisa buka kios di sini. Bukan begitu. Cerdas juga, ya? Asal kau tidak sakiti anakku, aku akan lakukan apa saja. Baik. Karena anakmu, kantinku ditutup selama 3 hari. Dan kau buka kios di sini, mencuri pelangganku. Aku rugi ratusan ribu dolar. Kau bayar aku 150 ribu dolar. Dan aku akan lepaskan dia. Kalau tidak... Tunggu. 150 ribu dolar, aku bayar. Aku akan bayar. Dia jelas-jelas memerasmu. Kalau kau kasih dia uang, aku nggak akan pernah maafin kamu. Jalan. Beraninya kau merusak ini untukku. Stop. Bos, hari ini salahku. Aku dan Chloe terlalu gegabah, maafkan saya. 150 ribu dolar ini, akan aku transfer sekarang juga. Jangan berani-beraninya sentuh anakku. Jadi sekarang kamu tahu salah? Sudah terlambat. Sekarang aku mau 200 ribu. Jadi, apa kamu mau bayar? Atau tidak? PVT, kamu jual daging busuk. Kamu jual makanan keemasan. Kamu tidak peduli sama sekali dengan nyawa para murid. Dan sekarang kamu berani memeras kami. Kamu tahu apa yang akan kulakukan. Aku akan laporkan kamu ke polisi. Gadis kecil, kamu sekarang ada di tanganku, masih berani bersikap seperti itu? 16 tahun yang lalu, karena perpecahan di dalam grup, ayah anakku terbunuh. Anak perempuanku juga tumbuh sendirian di panti asuhan. Sekarang, aku sudah keluar, aku tidak mau hidup seperti itu lagi, penuh tipu muslihat dan intrik. Aku hanya ingin ada untuknya, bos. Kami semua sudah menunggu kedatanganmu. 16 tahun ini, aku sudah terlalu mengecewakan anakku. Aku sudah kehilangan semua minat dalam konflik dunia bawah. Aku hanya ingin jadi orang biasa. Apakah keinginan untuk hidup damai bersama anakku terlalu berlebihan? Karena ibumu tidak pernah mengajarimu cara minta maaf, aku akan mengajarimu pelajaran yang tak akan kamu lupakan. Kamu diam di situ. Aku bilang, jangan sentuh dia. Pedagang kaki 5 rendahan tanpa kekuatan atau koneksi. Apa yang bisa kamu lakukan kalau aku sentuh dia? Aku. Tanganku, Pak Smith. Tanganku. Kamu, apa yang kalian lakukan cuma berdiri? Ajari mereka berdua pelajaran yang takkan mereka lupakan. Apa? Ini adalah tato khas dari Ibu Agung Sang Phoenix dari grup Apex. Apa? Apa-apaan ini? Mungkinkah Mama Chloe adalah Sang Phoenix itu? Apa kabarmu, Chloe? Kamu terluka? Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu. Urus saja urusanmu sendiri. Sang Phoenix. Dulu, dia menyerbu masuk ke grup Vanguard,
dan menjatuhkan seluruh kekaisaran Vanguard. Dia membuat semua konglomerat Arkadia mengacak ulang seluruh peringkat. Kudengar dia menyerbu sendirian ke pabrik Vanguard yang terbengkalai, dan menyelamatkan putrinya seorang diri. Dia membuat seluruh Arkadia gemetar mendengar namanya. Menurut kode dunia bawah, tato ini adalah tato khas Sang Phoenix. Tidak mungkin. Dia benar-benar Sang Phoenix, ya? Hei, bos. Tutup kantinmu yang menjijikan itu sekarang. Siapapun yang sakit karena makan di sana, lebih baik kau ganti rugi mereka, dengan layak, bos. Tapi kantin itu sumber uang kita. Kau dengar sesuatu? Ada kabar? Sang Phoenix sudah memberi perintah. Grup Apex benar-benar dilarang untuk ikut campur dalam urusan kotor apapun. Wakil pimpinannya sedang menindak. Sebelum malam ini, kau bereskan kekacauanmu. Kalau tidak, kita berdua mati. Apa? Sang Phoenix benar-benar keluar, itu bukan urusanmu. Mulai sekarang, tundukkan kepalamu dan jangan cari masalah. Jangan macam-macam dengan orang yang salah. Aku mengerti. Aku akan lakukan persis seperti katamu. Dari yang dikatakan Carter, seluruh grup sekarang bekerja untuk Sang Phoenix. Artinya setelah dia keluar, dia mengambil alih grup Apex. Tidak mungkin dia ada di sini jualan. Oh, iya, bos. Kami baru saja menangkap seseorang yang berpura-pura menjadi Sang Phoenix. Dan coba tebak, dia bahkan punya tato khas Ibu Agung Phoenix. Dia cari mati. Ambil foto wanita itu untukku. Aku akan laporkan ke Markus, ya, Pak. Ayo pergi. Mau kabur? Kalian dua perempuan sialan. Kalian bahkan tahu siapa Ibu Agung Phoenix? Dulu, hanya bersenjatakan belati, dia bertarung keluar sendirian. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa membuat seluruh ekonomi Arkadia berguncang. Pedagang kaki lima berani menyamar sebagai dia, kepung mereka. Dengarkan, para eksekutif dari grup Apex akan segera tiba. Biarkan aku, atas nama Ibu Agung Phoenix, memberi kalian pelajaran dulu tentang apa itu aturan. Tangkap mereka. Jangan sentuh dia. Jika kalian melangkah lagi, aku akan panggil polisi. Bagaimana proses likuidasinya? Orang kepercayaan, likuidasi sudah selesai sepenuhnya. Semua bisnis ilegal dan tidak patuh telah ditutup. Aku benar-benar tidak menyangka. Sang Phoenix, demi anak perempuannya sendiri, ternyata rela melepaskan perusahaan besar ini. Karena Sang Phoenix ingin hidup biasa dan damai. Itu adalah tugasmu. Untuk menjaga perusahaan ini untuknya. Markus, ada apa? Sang Phoenix dan Nona Harrison sedang diganggu. Apa? Jangan sentuh dia. Kalau kau melangkah lagi, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Apa gunanya itu? Kau telah menyinggung Ibu Agung Sang Phoenix. Langit sekalipun tidak bisa menyelamatkan ibumu sekarang. Victoria, kau cuma penjual nasi kotak. Sedang apa kau membuat tato Phoenix tanpa alasan? Kalau sesuatu terjadi padamu, aku harus bagaimana? Chloe. Khawatir tentangku. Chloe, jangan khawatir. Mama akan urus ini. Kamu harus pergi. Pak Smith, kami tahu kami salah. Ibuku hanya penjual nasi kotak, dan dia tidak kenal Ibu Agung Sang Phoenix. Soal tato di tangannya, aku akan bawa dia untuk menghilangkannya sekarang juga. Dan uang $200.000 itu akan kubayar kembali. Tolong, aku mohon, biarkan kami. Dan uang $30.000 itu aku akan kembalikan. Sumpah, kumohon, lepaskan kami. Menjauh dariku. Jangan sentuh dia. Kalau kau ambil satu langkah lagi, aku panggil polisi. Kau cuma penjual nasi kotak. Apa yang kau pikirkan? Membuat tato Phoenix. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku harus bagaimana? Ibuku cuma seorang penjual nasi kotak. Dia tidak kenal Ibu Agung Sang Phoenix. Victoria, lari, sekarang. Kalau grup Apex menangkapmu, kau tamat. Dia jelas-jelas mau menipumu. Kalau kau berikan padanya, aku takkan pernah memaafkanmu. Kau yang cari masalah. Bocah, kau cukup berani. Aku suka yang punya nyali. Lari, sekarang. Pergi. Kau berani menendangku? Aku akan bunuh kau. Kalau kau berani sentuh anak perempuanku, kau akan menyesal. Bahkan sekarang, kau masih berani bicara kasar. Apalagi yang kau tunggu? Tangkap dia. Victoria, lari, pergi. Chloe,
Bukankah kau paling kagum pada Sang Phoenix? Mama akan tunjukkan sekarang, oke? Itu Mama Chloe. Kok bisa dia segitu hebatnya? Nggak mungkin. Kamu sudah berkali-kali memprovokasi kami berulang kali. Sekarang aku akan memastikan kamu ingat pelajaran ini. Kalian semua tidak berguna, sekelompok besar kalian gak bisa nanganin satu perempuan. Berdiri, tangkap dia, sekarang. Patah, ya ampun, patah, maaf, Bu, aku salah, kasihanilah, jangan, kasihanilah. Kamu pakai tangan ini sendiri untuk memukul putriku. Aku gak akan memotong jarimu, cuma mematahkannya. Anggap itu sebagai belas kasihan. Apa ini beneran Victoria yang sama yang aku kenal? Apa dia beneran masuk penjara cuma karena mencuri? Mereka nggak bisa nahan kamu sekarang. Kamu harus pergi dari sini. Kalau orang-orang dari grup Apex datang, nanti terlambat buat kabur. Aku beneran pikir merendah akan memberi kita ketenangan dan kedamaian. Aku nggak pernah bayangkan. Aku masih perlu pakai kekuatan buat jaga kamu. Kamu serius sekarang? Kamu masih sombong? Orang-orang ini cuma anak bawang. Kalau penegak hukum beneran dari grup Apex sampai di sini, kita tamat. 16 tahun aku tidak punya mama. Apa kamu mau aku habiskan beberapa dekade ke depan tanpa mama juga? Chloe, 16 tahun terakhir ini, aku sangat mengecewakanmu. Aku nggak akan tinggalkan kamu lagi, selamanya, dan aku nggak akan bohong ke kamu. Tidak pernah. Maksudnya apa itu? Para eksekutif, akhirnya kalian datang. Syukurlah, itu dia. Dia menyamar sebagai Sang Phoenix. Tapi sebelum kalian sampai, lihat, aku sudah memberi dia pelajaran sendiri. Bos. Grup Apex memberi penghormatan kepada Ibu Agung, Sang Phoenix. Kami memberi penghormatan kepada Nona Harrison. Grup Apex memberi penghormatan kepada Ibu Agung, Sang Phoenix. Kami memberi penghormatan kepada Nona Harrison. Lihat itu. Yang berdiri di depan adalah orang kepercayaan Ibu Agung, Sang Phoenix. Tangan kanannya, Zhao Bing. Dia dijuluki wakil pimpinan. Dia dilatih langsung oleh Sang Phoenix sendiri. Caranya kejam dan tegas. Wah, aku tak menyangka dia akan datang sendiri. Chloe, Mamamu dalam masalah besar sekarang. Wakil pimpinan datang mencarinya karena menyamar sebagai Sang Phoenix. Serius? Pasti. Dia berani sekali. Lagi pula, dia bahkan punya tato khas Ibu Agung Sang Phoenix. Tapi begini. Sebelum kalian semua tiba, aku sudah bereskan 2 sampah ini. para eksekutif, tolong, bukan begitu kejadiannya. Mamaku sudah punya tato ini di tangannya sejak lama sekali. Mirip dengan Ibu Agung Sang Phoenix hanya kebetulan. Dia cuma penjual nasi kotak, pemilik warung kecil. Tolong, aku mohon, biarkan kami pergi. Kamu di sana. Dan kamu siapa? Wakil pimpinan, kami tahu kami salah. Aku akan bawa mamaku untuk menghilangkannya sekarang juga. Tolong, kasihanilah kami. Tolong, biarkan kami pergi. Berdiri dulu, Nona. Ayo, sekarang. Dengarkan, mulai sekarang, di Arkadia, kamu tidak perlu berlutut pada siapapun. Kamu tidak perlu bersujud kepada siapapun. Kamu pikir kamu siapa? Kamu telah menghina Ibu Agung Sang Phoenix. Kamu pikir bersujud bisa memperbaiki kesalahanmu? Daging menyedihkan di lututmu itu, apa nilainya? Apakah kamu orang kepercayaannya? Dia mulutmu. Hari ini, kamu berani menghina Nona Harrison. Zhao Bing, Pak Smith ini, terus bertanya siapa diriku, dan bilang aku tidak menghormati Ibu Agung Sang Phoenix. Katakan, siapa aku? Grup Apex memberi hormat kepada Ibu Agung Sang Phoenix.
Orang kepercayaan, para eksekutif. Kamu pasti salah orang, dia cuma pedagang kaki lima, penjual nasi kotak, mana mungkin dia Ibu Agung Sang Phoenix. Kamu si manis kecil yang buta dan sok tinggi. Kalau Nona Harrison tidak ada di sini hari ini, Kamu bahkan tidak akan. Punya kesempatan untuk bernapas sekarang. Sudahlah. Semuanya, bangun. Chloe, maafkan Mama. Untuk keselamatanmu, Mama harus merahasiakannya darimu. Mama, apa aku sedang bermimpi? Kamu benar-benar Sang Phoenix? Tapi itu jelas karena kamu. Chloe, mari kita tangani masalah yang mendesak dulu. Nanti aku jelaskan situasiku kepadamu, oke? Bawa mereka semua ke sini. Aku tamat. Aku benar-benar menumpahkan sup panas ke kepala Ibu Agung. Sebenarnya aku sempat berpikir untuk memukulnya dengan tongkat bisbol. Bos, dialah yang menyuruh kami melakukannya. Kami tidak punya pilihan. Tidak. Ini salahku. Aku salah. Tolong, kasihanilah kami. Mereka bilang, kamu yang memaksa mereka. Bos, aku gagal mengenali kedudukanmu. Aku buta, tolong. Maafkan aku sekali ini saja. Belakangan ini, para murid tidak memilih kantin yang lebih dekat, lebih murah, justru mereka keluar sekolah untuk membeli nasi kotak yang lebih mahal. Oh Luna, kenapa begitu? Ya, itu aku. Aku menjual daging busuk, aku menjual makanan kemasan, aku tidak punya hati nurani, aku bukan manusia. Bos, tolong maafkan aku sekali ini, oke? Kamu tidak menyadari kesalahanmu. Kamu baru sadar kamu hampir tamat. Kamu menggunakan kekuatan grup Apex untuk memojokkan mereka yang melaporkan kantin itu, membuat mereka tidak punya tempat mengadu. Pernahkah kamu berpikir untuk mengampuni nyawa mereka? Karena kamu percaya dunia ini tentang yang kuat bertahan, tanpa keadilan, maka sekarang, karena aku yang berkuasa, dan aku yang menghabisi kamu, bukankah itu juga dibenarkan? Kalau kamu begitu suka makanan kemasan dan daging busuk, mungkin kamu belum pernah makan makanan yang baru dimasak. Seseorang, ambil makanan di lantai ini dan beri makan semuanya padanya dengan baik, supaya dia ingat rasanya. Kasih itu. Ibu Agung, harus bagaimana dengan mereka? Gali semua kesalahan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun, cari para korbannya. Mereka yang harus membayar ganti rugi, suruh mereka bayar. Yang tidak bisa bayar, kirim mereka ke kamp kerja paksa untuk melunasinya. Ya, bawa mereka pergi. Kasihani kami, tolong, kasihani kami. Dia benar-benar Sang Phoenix. Keren banget. Sangat keren. Dengan kekuatan seperti itu dan tekadnya, dia benar-benar panutan bagi kami para perempuan. Pantas saja dia legenda yang mengguncang seluruh kota mahkota. Aku sangat iri pada Chloe, punya mama seperti itu. Dia benar-benar Sang Phoenix. Dan aku baru saja memberinya banyak masalah. Aku tamat. Aku benar-benar tamat sekarang. Gadis kecil, kemarilah. Maaf, Nyonya, aku benar-benar berbuat kesalahan. Aku sangat menyesal. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Aku memohon padamu. Tolong jangan kirim aku ke kamp kerja paksa. Aku tidak akan menyakitimu. Kalian masih pelajar. Sebelum kalian terjun ke dunia nyata, kalian mungkin belum cukup dewasa untuk melihat bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kata-kata. Pulang saja, dan fokus pada pelajaran kalian. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Nyonya, aku minta maaf. Chloe, aku sangat menyesal. Bukan aku yang kau sakiti. Tak perlu minta maaf. Kalian boleh pergi sekarang. Sayang sekali makan siang itu. Aku bahkan membawakan 2 telur berbentuk hati untukmu. Kau membuatku sangat ketakutan. Kupikir pasti mereka akan memukulmu sampai mati. Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau benar-benar Phoenix yang terkenal itu? Karena aku tidak akan kembali, mari kita sembunyikan kebenaran dari Chloe. Bagaimana mungkin Mama benar-benar adalah Sang Phoenix? Lihat, wakil pimpinannya bersedia untuk membantuku karena dulu saat aku dikurung, aku membantu mantan pacarnya. Ya, benar. Jadi semuanya hanya akting dari wakil pimpinan. Untukmu? Betul. Grup Apex sedang memberantas operasi ilegal. Mereka bekerja sama denganku, dan itu sempurna. Aku tidak perlu terus berurusan dengan Pak Smith itu. Aku tahu. Kalau kau benar-benar Sang Phoenix, bagaimana mungkin aku menghabiskan lebih dari 10 tahun di panti asuhan? Kita baik-baik saja.
Syukurlah kita berdua selamat. Mama. Syukurlah Mama selamat. Aku sangat menyesal, Chloe. Aku gagal melindungi ayahmu. Aku tidak bisa menjagamu bersamaku dan membuatmu menderita. Melihatmu seperti tadi. Meskipun aku membencimu. Selama 16 tahun, aku membencimu karena meninggalkanku. Tapi kau tetap mamaku. Dan aku belum memanggil siapapun mama selama 16 tahun. Sekarang setelah mama akhirnya kembali, aku tidak ingin kehilangan mama lagi. Chloe. Mama tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Pergi tunggu di sana sebentar. Aku harus berterima kasih kepada wakil pimpinan. Kita akan segera pulang. Bos, ini salahku. Aku tidak membersihkan dengan cukup tuntas. Aku membiarkan Nona Harrison ketakutan. Bos, putraku juga bersekolah di sini. Mungkin kita harus membiarkan anak-anak saling mengenal. Mereka bisa saling menjaga. Putriku masih belum tahu siapa diriku sebenarnya. Aku berencana menunggu sampai dia lebih dewasa sebelum menceritakan semuanya, agar dia tidak dimanja dan menjadi anak yang manja. Tidak ada yang boleh membocorkan identitasku. Sudah jelas? Dimengerti. Bos, tenang saja. Tidak akan ada yang mengetahuinya. Bahkan putraku sendiri. Terima kasih, teman-teman. Kalau ada waktu, mari kita ngobrol dengan santai. Bos. Di grup Apex, posisi pimpinan telah kosong selama 16 tahun. Teman-teman, kami semua telah Bos, semua orang menunggu kedatanganmu. Mama, wakil pimpinan itu benar-benar menjiwai perannya. Kita semua sudah pergi, tapi dia masih tetap seperti itu. Dedikasi seperti itulah yang mungkin membuatnya menjadi wakil pimpinan yang baik. Mama, andai saja kamu benar-benar sang Phoenix. Kalau begitu, aku tidak akan dibully lagi. Ada apa? Bos, sebuah kelompok bernama Sindikat Wildfire baru-baru ini muncul. Kami tidak tahu siapa dalangnya. Tapi mereka terus-menerus menyerang tempat kita berulang kali. Katanya orang di balik semua ini adalah seorang wanita, dan dia bahkan membual akan menantangmu. Aku sudah berjanji pada putriku, bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkannya. Aku sudah mengajarkanmu banyak hal. Aku yakin kamu punya kemampuan untuk menangani ini. Bos, kamu membangun grup Apex dari nol. Semua orang menunggu kepulanganmu. Mama, kalau saja kamu benar-benar adalah sang Phoenix, maka aku tak akan pernah lagi didorong-dorong seperti ini. Angin mulai bertiup kencang. Sudah waktunya untuk perubahan. Ini keterlaluan. Sindikat Wildfire berani memperluas ke bisnis pasar abu-abu, mengeruk uang kotor. Kekuatan mereka hampir melampaui kita sekarang. Wakil, kami sudah tidak sanggup lagi menanganinya. Wakil, ayo kita minta Ibu Agung Sang Phoenix untuk kembali dari masa pensiun. Sindikat Wildfire, para manis-manis itu, lihat kita bermain sesuai aturan, dan sekarang mereka mulai merambah ke wilayah kita. Wakil, bos masih. Dia hanya ingin fokus menghabiskan waktu dengan Nona Harrison. Jadi, kecuali dia yang memberi perintah, tidak ada satupun dari kita yang boleh mengganggunya. Bos, Besok pagi, siapkan mobil untuk menjemputku. siap. Mama, kenapa kamu duduk di sini?
Kamu tidak tidur semalaman? Aku tidur tadi malam, aku bangun pagi hari ini, aku sudah membuatkan sarapan dan makan siang untukmu. Ingat untuk makan. Aku tahu, Mama. Aku sudah dewasa sekarang. Tetapi kamu tidak perlu terus mengikuti aku. Jalani hidupmu sendiri. Chloe, benarkah itu yang kamu pikirkan? Aku tahu. Kamu berpikir kamu tidak ada untuk aku, dan kamu merasa berutang kepada aku. Itulah sebabnya kamu terus mengikuti aku. Tetapi sebagai anakmu, aku juga ingin kamu bahagia. Baiklah, aku pergi ke sekolah. Hati-hati. Bos, Semua, silakan duduk. Bagaimana situasi sekarang? bos. Sebagian besar bisnis grup Apex berjalan dengan baik. Tetapi untuk Barca TV dan tempat hiburan lainnya karena grup kita sedang dilikuidasi. Now, sindikat Wildfire melihat celah dan masuk. Mereka menggunakan nama grup Apex untuk mengambil wilayah kita. Berani sekali mereka? Sindikat Wildfire ini tidak terdaftar secara legal. Jadi mereka bahkan tidak bisa disebut perusahaan yang sah. Mereka telah menggunakan nama kita untuk melakukan berbagai hal buruk. Sekarang, banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang grup Apex kita. Markus, apa yang aku ajarkan kepada kamu sebelumnya? Kamu mengajari kami untuk mencari uang dengan jujur dan hidup dengan integritas. Dan satu hal lagi. Grup Apex tidak memulai masalah. Tetapi juga tidak takut masalah. Jika sindikat Wildfire berani menginjak kita untuk maju, kami akan memotong kaki mereka dan mematahkan kaki mereka. Biar mereka tahu siapa yang benar-benar orang paling berkuasa di Carter di mana. Wah, bos. Kata mereka. Sindikat Wildfire mengirim ratusan preman untuk mengacau di wilayah kita. Dan mereka mengurung Carter di dalam. Hindi. Kalau begitu, dengarkan, anak-anak. Mari kita tunjukkan pada mereka apa yang terjadi saat kau melanggar aturan Sang Phoenix. Ya. Berhenti. Berhenti. Carter, hari ini, aku sedang berbaik hati, jadi aku akan menyisakan nyawamu. Pergi beritahu Zhao Bing tempat ini sekarang milik sindikat Wildfire. Sindikat Wildfire? Hah? Kalau kencing di tanah, kau pikir itu milikmu? Lebih tepatnya geng anak bawang. Kami grup Apex, konglomerat teratas di Arkadia. Kamu pikir kamu siapa? Berani menggonggong padaku? Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Ayo, bunuh aku. Saudara-saudara, grup Apex. Tidak takut mati. Kamu pikir kamu hebat sekali. Berharap ada yang datang menyelamatkanmu? Kecuali Sang Phoenix sendiri yang muncul, kalian tidak akan kemana-mana. Lagi pula, si Jalang Phoenix itu mungkin sudah berubah menjadi ibu rumah tangga sempurna, menghabiskan seharian mengejar-ngejar anaknya. Ya? Kalau bos ada di sini, dia tidak akan membiarkanmu berbicara seenaknya seperti itu. Baiklah, kalau begitu, ku bunuh kau. Siapa yang berani menyentuh siapapun dari grup Apex? Itu Sang Phoenix. Sang Phoenix ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Dulu, Sang Phoenix, sendirian, mengguncang seluruh dunia bawah tanah. Bahkan grup Vanguard tidak bisa menyentuhnya. Kau, Sang Phoenix. Wah, kau ini manis sekali. Panggil majikanmu. Aku dari sindikat Wildfire, wakil ketua. Cukup untukmu? Baik, sindikatmu mengganggu orang-orangku, merebut pabrikku, menghancurkan reputasiku. Hutang ini, bagaimana kau akan melunasinya? Sekarang sudah beda. Aku memanggilmu Sang Phoenix kalau aku mau. Kalau tidak, mau apa kau? Beraninya kau? Rose, nama Sang Phoenix dulu menebar ketakutan di seluruh Arkadia. Siapa yang memberi kau hak untuk bicara padanya seperti itu? Itu cerita lama. Dia sudah lama terkurung. Dia
Mungkin sudah karatan semua. Nenek-nenek, sebaiknya kau pensiun saja. Pulang saja. Dan jadilah ibu rumah tangga yang baik. Maafkan saya. Saya lahir terlalu terlambat. Tidak pernah melihat adegan itu dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kalau ini? Kenapa kau tidak memeragakannya untuk kami? Mari kita lihat apakah Phoenix, mu yang katanya itu, benar-benar seekor Phoenix. Atau cuma seorang manis. Oh, begitu? Kudengar, pemimpin sindikat Wildfire-mu juga seorang wanita. Mencari gara-gara? Kau jalang kecil, aku. Bawa anak buahmu. Dan pergi dari Kasino Agung. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Phoenix. Kau jangan ikut campur urusan ini, dan kau pikir kejayaanmu akan abadi. Main-main dengan operasi ilegal. Sama saja menggali kuburanmu sendiri. Sebagai sesama wanita, pulang dan sampaikan pada pemimpinmu, untuk jangan sampai mati sia-sia. Baiklah. Ayo pergi. Bos. Akhirnya aku menemukanmu. Pulang, dan istirahat dulu. Kita bisa ngobrol setelah kondisimu membaik. Ayo pergi, bro. Penjual kotak makan siang, Chloe ada di tanganku. Bawa uangnya. Atau kau akan menunggu untuk mengambil mayat. Ketua kelas, makasih ya udah ambilin buku-buku itu buat aku. Bukan apa-apa, dan kamu bisa masuk Institut Teknologi Arkadia. Juga bikin bangga sekolah kita. Tempat sampah macam apa ini? Aku cuma lagi main kartu di kelas, mereka malah ikut campur. Aku nggak ngerti kenapa ayahku maksa aku pindah ke sekolah sampah ini. Benar-benar buang-buang waktu. Tuan Kyle, santai aja. Biar aku yang atur tempat ini buat kamu. Ruang klub jelek ini biasanya kosong. Nih, kamu bisa ngapain aja sesuka kamu. Nggak ada yang bakal ganggu. Ayo. Ada cewek cantik banget di sini. Chloe? Ayo pergi. Ayo kita belajar di tempat lain aja. Ayo pergi. Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Liam. Siapa sangka? Tempat sampah kayak gini punya harta karun kayak gini? Dan aku yang nemuin dia. Kamu mau ngapain? Dasar bajingan. Lepasin Chloe. Liam. Dasar lemah. Berani-beraninya kamu mukul aku. Aku habisin kamu sekarang. Liam. Dasar sembah. Liam. Dasar jalang. Kamu juga berani mukul aku. Aku bunuh kamu. Ayo lihat siapa yang berani. Chloe, kamu baik-baik saja? Wah, wah, wah. Lihat siapa yang ada di sini. Kalau bukan si penjual nasi kotak dari gerbang sekolah. Jam segini, bukannya kamu harusnya sibuk di dapur? Kamu ngapain di sini? Aku Ibu Chloe. Apa yang kalian lakukan pada anakku? Maksudmu apa yang aku lakukan? Lihat baik-baik.
Anakmu inilah yang melukaiku. Mama, mereka yang mulai duluan. Mereka menghadang dan tidak mau membiarkan kami pergi. Mereka mau membunuh Liam. Jaga mulutmu. Sekarang juga, aku akan membawa anakku pergi. Minggir, Ayo pergi. Aku bilang kalian boleh pergi. aku kenal anakku. Kecuali dia dipaksa sampai batasnya, dia tidak akan pernah menyentuh siapapun. Nyawa Liam sedang di ujung tanduk. Kalau ada yang mati, siapa di antara kalian yang bisa menanggung tanggung jawabnya? Tanggung jawab? Dia cuma orang biasa. Terus kalau dia terluka, Aku bicara dengan bos kalian. Kamu si manis, tutup mulutmu. mau pergi? Baik. Utang anak, ibu yang bayar. Anakmu melukaiku. Sebagai ibunya, kalau kamu berlutut sekarang, sujud padaku, dan bayar aku 1 juta rupiah, aku akan membiarkan kalian pergi. Kamu mau aku berlutut? Kamu tidak takut itu akan memperpendek umurmu yang... Kamu pikir kamu siapa sih? Hidup menyedihkan seperti milikmu bisa mengurangi umurku bertahun-tahun, biar ku beritahu sesuatu. Bahkan jika Tuhan sendiri berlutut di hadapanku, aku tetap akan baik-baik saja. Kamu berani melawan? Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu keterlaluan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Kamu pikir kamu siapa sih? Dan kamu berani memberiku pelajaran untuk orang tuaku? Apa kamu bahkan tahu siapa ayahku? Orang malang mana akhirnya punya anak manja seperti kamu? CEO Grup Apex, kepala dari yang terkuat kerajaan komersial di Arkadia. Zhao Bing. Zhao Bing adalah ayahmu? Maka kamu pasti anaknya, Kyle. Kamu kenal aku? Karena kamu adalah anak Zhao Bing, maka dia harus datang ke sini sendiri dan mengajarkanmu sopan santun. Mama, Di mana Kyle? Mengapa dia belum kembali? Pak, Anda memindahkan tuan muda ke sekolah baru. Dia seharusnya masih di ruang belajar malam. Hei, bos. Datanglah ke sekolah anakmu, sekarang. Ya, bahkan jika Tuhan sendiri turun, dia tak akan bisa menyelamatkanmu. Mama, Itu, Tato Phoenix. Bukankah itu hanya dimiliki oleh penguasa tertinggi kedua dunia, Ibu Agung Sang Phoenix sendiri? Tuan Kyle, ini tidak mungkin benar-benar Sang Phoenix, kan? Katanya dia baru saja dibebaskan. Posisi ketua di grup Apex kami selalu dipersiapkan untuk Victoria. Begitu Victoria kembali, dia akan langsung menjadi pemilik sejati grup Apex. Bagaimana mungkin orang dengan status setinggi itu bisa menjadi seseorang yang berjualan kotak makan di gerbang sekolah seperti ini? Mama, Nenek tua, beraninya kau menyamar sebagai Sang Phoenix. Beraninya kau? Mama, kenapa kamu masih berpura-pura menjadi Sang Phoenix? Pergi, cepat pergi dari sini. Jangan khawatir, Chloe. Mama tidak sedang menyamar sebagai siapapun. Mama adalah... Pergi. Pergi dari sini. Hari ini, aku hanya bermaksud memberi pelajaran padamu. Tapi, kau, wanita sembrono, berani mencemarkan pelindung grup Apex kami, Sang Phoenix. Kau pantas mati. Kyle, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Aku yang akan bertanggung jawab penuh. Jangan berani-berani menyakiti ibuku. Hadapi kau, tuduhan menghina grup Apex kami. Kau pikir kau bisa menanggungnya? Nak, kau berani menyentuhku? Tidak takut membuat kota pusat jadi kacau balau? Mama, Akulah hukum di kota pusat. Berhenti di situ. Ayah, akhirnya kau datang. Lihat, dua perempuan ini, mereka yang memukulku. Lihat, Lihatlah anak hebat yang kau besarkan. bajingan. Beraninya kau pukul ayahku. Aku. Kau. Anak kecil. Aku sedang bicara dengan ayahmu. Siapa yang izinkan kau bicara? Bajingan. Kau sudah gila. Ayahku sudah di sini sekarang. Dan kau masih berani menyentuhnya, kalian semua. Ingat kata-kataku, tidak seorang pun dari kalian akan keluar dari sini hari ini. Bodoh tua. Putrimu menyakiti Tuan Kyle. Bayar? Mungkin kau bisa pergi, tapi kau berani menyentuh Tuan Markus? Kau pikir kau punya berapa nyawa untuk dikorbankan?
Hari ini, aku akan mencari tahu betapa buruknya kematianmu nanti. Begitu ya? Dia bilang aku akan mati. Benarkah? Chloe, bawa Liam dan pergi. Ini soal hidup dan mati, tidak ada waktu untuk buang-buang. Mama, Pergi, sekarang. Tidak. Ayah, ini. Biar mereka pergi dulu. Utang anak jatuh ke ibu. Putrimu menyakitiku. Utangnya itu, aku berencana untuk menagihnya darimu. Markus, anak buahmu bilang ingin menyelesaikan urusan denganku. Katakan, bagaimana kita menyelesaikan ini? Bos. Aku. Ayah, apa yang kau lakukan? Bukankah dia cuma penjual nasi kotak yang buka lapak di dekat sekolah? Kenapa kau malah membungkuk padanya? Diam. Kamu tahu nggak siapa yang kamu ganggu hari ini? Dasar jalang. Kamu? Ayah. Cuma gara-gara penjual nasi kotak, kamu mukul aku? Lihat, kalau bukan karena dia, aku nggak bakal kena pukul, aku nggak bakal terluka. Kalau tahu bakal kayak gini, aku nggak bakal nurutin kamu, dan datang ke sekolah sampah ini. Kalau aku sekolah di bawah konglomerat mamaku, mana mungkin aku dipukuli sama cewek? Dia mulutmu. Belum cukup kamu bikin masalah? Apa kamu mau menghancurkan ayahmu? Nggak bisakah kamu kasih aku istirahat? Lututin diri kamu sekarang juga. Dan sujud minta maaf sama bos. Kamu mau aku lututin, sujud, dan minta maaf sama dia? Mimpi. Sekarang, giliran kamu yang berlutut di depanku, dan sujud minta maaf. Terus kalau aku nolak, kamu nggak mau minta maaf? Kamu cari mati. Aku bakal tembak kamu sekarang juga. Dasar bocah. Dari mana kamu dapat pistol itu? Kamu tahu punya senjata api itu kejahatan serius? Minggir. Nak, simpan pistolnya. Dengarkan ayahmu. Kalau saja aku kasih tahu Chloe dari dulu kalau bisnis keluarga kami ada di seluruh dunia, kalau kekuasaanku di Arkadia sangat besar, dia mungkin akan berakhir sama seperti Kyle, bocah manja yang sombong. Arkadia melarang keras kepemilikan senjata api pribadi. Dari mana kamu dapat pistol ini? Dasar penjual nasi kotak kotor. Jangan berani-berani bandingkan statusmu dengan aku. Mamaku itu orang penting di dunia keuangan, benar-benar orang besar, dan dia bosnya sindikat Wilfire. Dapetin pistol itu gampang banget buat dia. Aturan cuma buat ngebatasi orang-orang kayak kamu. Dasar anak kecil, apa katamu? Mamamu itu bos puncak sindikat Wilfire? Sekarang, lututin diri kamu. Dan sujud minta maaf. Kyle. Kamu dan mamamu tidak hanya menyembunyikan soal sindikat Wildfire dariku, tapi sekarang kamu mengarahkan senjata ke anak buahmu sendiri. Apa kamu sadar akibat dari semua ini? Aku ingin dia mati. Titik. Jadi apa urusanmu? Sepanjang hidupku, kamu selalu memandang rendah diriku dan merendahkanku. Satu-satunya yang pernah peduli padaku, yang pernah mencintaiku, adalah mamaku. Jadi apa salahnya aku membantu mama menyembunyikan ini darimu? Dasar bajingan kecil. Dasar playboy. Pemalas yang tidak punya keahlian apapun. Tidak punya otak, tidak punya bakat, dan sekarang kamu juga tidak punya nyali. Lalu untuk apa kamu hidup? Kenapa tidak kamu mati saja? Mundur. Mundur. Bos, aku mohon, kasihanilah putraku. Markus, kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Dulu, kalau ada orang berani mengarahkan senjata padaku, kamu tahu apa yang terjadi pada mereka? Hanya ada satu akhir. Mati? Dia adalah putramu. Kamu yang urus. Nah, kalau kamu berbuat salah, kamu harus menanggung akibatnya. Ayah, jangan salahkan ayahmu. Ayah? Tidak, ayah, kumohon, jangan. Jangan. ayo lihat siapa yang berani menyentuh putraku. Mamaku datang. Ayo lihat siapa yang berani sentuh aku sekarang.
Dasar jalang. Kau sudah tamat. Evelyn, apa yang kau lakukan di sini? Pulang. Sekarang. Bos. Istriku tidak bermaksud menentangmu ataupun grup Apex. Kumohon, maafkan dia. Pulang. Putraku dipermalukan di luar sana seperti itu, dan aku bahkan belum membalas dendam. Untuk apa aku harus pulang? Kau ayahnya, kau bisa jadi orang baik. Kau bisa mengarahkan senjata ke anakmu sendiri. Tapi aku ibunya, aku tidak bisa. Mama, lihat, semua ini gara-gara wanita tua itu. Lihat betapa sakitnya ini. Kau harus memberi pelajaran pada wanita itu, pelajaran yang takkan pernah dia lupakan. Jangan khawatir nak, Mama ada di sini. Rasa sakit yang kau rasakan hari ini, akan kubuat mereka membayarnya 100 kali lipat. Evelyn, hentikan kegilaan ini. Apa kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Terus kenapa? Dengan status yang dimiliki keluarga fans sekarang, siapa yang berani melawan kami? Siapapun yang menyakiti putraku, mati. Mama, kau harus membuat ini benar untukku. Habisi dia. Anak baik, jangan kau khawatir. Siapapun yang menyakitimu, aku akan pastikan dia membayarnya. Bunuh dia, sekarang. Ya. Sepertinya peringatan yang kusuruh Rose sampaikan padamu masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Jadi kau kenal adikku. Apa yang kau suruh dia katakan padaku? Mau pesan kotak makan siang. Cukup. Masalah dengan sindikat Wildfire akan kita selesaikan di rumah. Apa kau bahkan tahu bahwa dia itu? Zhao Bing. Walaupun aku menikahimu, jangan lupa, keluarga fansku di sini di kota pusat adalah dinasti tingkat atas. Dan aku adalah kepala keluarga fans. Di seluruh kota pusat ini, satu-satunya wanita yang berada di atasku adalah dia yang menghilang bertahun-tahun lalu, Victoria. Apa kau yakin masih mau menghalangiku? Kalau kau membunuh wanita ini hari ini, sumpah, dengan segenap kekuatan keluarga fans, aku akan menempatkanmu di puncak di seluruh kota sungai. Sudah. Evelyn, kau pikir keluarga fans bisa menjadi salah satu dari 10 perusahaan teratas Arkadia hanya dalam 10 tahun singkat murni karena jasa-jasamu sendiri? Biar ku beritahu. Kalau bukan karena bos yang membersihkan pasar keuangan dan sendirian menahan modal asing, keluarga fans sudah jadi tulang belulang sekarang. Omong kosong. Status yang dinikmati keluarga fans hari ini semua berkat kemampuan mama saya sendiri. Apa hubungannya Sang Phoenix dengan semua itu? Evelyn, kau tidak mungkin benar-benar percaya kesuksesan keluarga fans semua adalah usahamu kan? Zhao Bing, aku tahu siapa dirimu. Kau tidak lain hanyalah anjing pengecut di sisi Sang Phoenix. Kau takut padanya. Ketakutan setengah mati. Tapi Sang Phoenix sudah lama menghilang. Dia mungkin sudah mati. Mayatnya mungkin sudah membusuk dan bau dan bahkan tak ada yang tahu. Bos, Menggunakan wanita mati untuk menekan saya, Zhao Bing. Apa kau lupa bahwa di sini, di kota pusat, keluarga fans dan sindikat Wildfire yang kini berkuasa? Kau mengecewakanku. Dasar jalang. Kemana semua kesombonganmu sekarang? Bukannya tadi kau bilang akan mematahkan kedua kakiku? Kenapa jadi diam? Kau takut? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jaga mulutmu. Melihatmu berusaha bertingkah keras sekarang hanya membuatku kasihan padamu. Kau tahu, orang sepertimu bahkan tidak pantas menjilat sepatuku di hari biasa. Dan sekarang kau mau menggurui aku. Sungguh konyol. Mama, lihat dia. Menyedihkan sekali. Kau berani memukul mamaku? Kau benar-benar berani memukulku. Apa kau tahu sedang berurusan dengan siapa? Wanita sepertimu. Di hari biasa, kau bahkan tak akan bisa melihatku sekilas. Itu saja sudah sebuah kehormatan. Kau berani menyentuhku. Izinkan aku mengingatkanmu, akulah yang secara pribadi mengusir semua modal asing dari Arkadia. Semua itu, hanya agar bisnis milik Arkadia sendiri bisa tumbuh bebas dari tekanan asing. Namun, keluarga yang kubina dengan tanganku sendiri ternyata sangat tidak tahu terima kasih, membalas kebaikanku dengan pengkhianatan. Evelyn, kau sangat mengecewakanku. Kau, apa kau kecanduan dengan akting kecilmu ini? Pisau ini,
Adalah hadiah dari seorang direktur di Solaris yang bekerja di bawah grupku. Serahkan. Ini akan sempurna untuk membedah perutmu. Alat yang tepat. Evelyn, sudah selesai? Berapa kali aku memberimu isyarat hari ini baik secara terang-terangan maupun tersirat? Sudahlah, ya. Diam kau. Kau brengsek kecil. Jangan halangi aku. Aku sedang membela putraku. Maksudmu grup keluarga fansmu telah menerima modal dari Solaris? Apa yang dilakukan grupku bukan urusanmu. Kau penjual nasi kotak. Karena kau begitu yakin, bagaimana kalau begini? Biarkan aku menelepon. Setelah teleponnya, kau bisa memutuskan siapa di antara kita yang akan mendapat 3 tikaman ini. Keterampilan biasa, tapi temperamennya luar biasa. Hari ini, Tuhan turun tangan pun tak bisa selamatkanmu. Aku izinkan kau menelepon. Dengan begitu, kau akan punya kesempatan untuk meninggalkan pesan terakhir untuk keluargamu. Tunggu, Bu. Bagaimana kalau dia menelepon polisi? Apa? Bukankah keluarga fansmu punya mata dan telinga di mana-mana dengan kekuatan yang besar? Takut sekarang? Kau benar. Di kota pusat hari ini, keluarga fansku adalah naga yang bersembunyi. Aku mengizinkanmu menelepon. Aku tak peduli apakah kau menelepon polisi atau pendukungmu yang katanya itu. Hari ini, kau akan mati di sini. Halo, Mari kita lihat apa yang disiapkan penjual nasi kotak itu. Orang penting apa yang bisa dia cari? Evelyn. Oh, Evelyn. Apa kau tahu betapa banyak masalah yang kau timbulkan untuk keluarga fans hari ini? Zhao Bing, di usiamu, kemana perginya nyalimu? Dia, penjual nasi kotak. Apa yang bisa dia lakukan? Orang penting apa yang akan dia bawa? Orang penting apa yang kau cari? Berapa lama lagi sampai mereka menyelamatkanmu? buru-buru apa? Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Dasar penyihir, kau akan mati, dan kau masih bicara berbelit-belit. Jawab, mungkin ini kabar baik. Penyihir, berhenti mencoba menakuti kami. Kau tidak lain hanyalah penjual nasi kotak. Kau pikir kau bisa menggoyahkan perusahaan ibuku? Ku beritahu, jika ibuku ingin kau mati, dia bisa melakukannya dengan sekali jentik, lebih mudah daripada menghancurkan semut. Ibu Evelyn, korporasi fans bangkrut. Mama, apa yang terjadi? Kamu tuli? Bukankah sudah kami jelaskan lewat telepon, keluarga fans sudah bangkrut? Siapa kau? Nama saya adalah Victoria. Dunia mengenalku sebagai Sang Phoenix. Kau Sang Phoenix? Dasar jalang, jangan omong kosong. Kau tidak menipu siapapun. Dengar baik-baik. Yang mulia, Sang Phoenix tidak mungkin jadi penjual nasi kotak rendahan sepertimu. Apakah aku dia atau bukan? Bukankah telepon tadi bukti yang cukup bagimu? Bos, ini semua kesalahan Kyle sendiri. Kau tak bisa menyuruh seluruh keluarga fans menanggungnya. Bos, Kalau kau tidak memanjakannya tanpa batas, dia tidak akan berubah jadi tiran seperti ini. Kehancuran keluarga fans hari ini adalah salahmu sepenuhnya. Kau yang menghancurkan keluarga fans. aku gagal sebagai ayah. Aku buta akan kekuatanmu yang sebenarnya. Bos, aku tahu aku salah, sumpah. Tolong selamatkan keluarga fans, dan aku akan berubah, janji. Aku memohon padamu. Kau tidak benar-benar menyesal? Kau hanya tahu kau akan mati. Bos, hari ini, aku gagal sebagai ayah. Kesalahan anakku, aku akan menanggung akibatnya sendirian. Hari ini, aku akan menebus dengan nyawaku. Ayah, tidak, ayah, Kyle. Setelah aku tiada, kau harus lindungi keluarga kita. Tidak, sayang. Markus, kau mungkin bukan ayah terbaik, tapi kau adalah pria yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Bangun. Selama mereka berdua tidak membuat masalah, aku akan melupakan ini. Mulai sekarang, kau tetap jadi wakil pimpinan grup Apex. Terima kasih, bos. Insiden sindikat Wildfire bukan kasus terisolasi. Markus, atur semuanya. Besok, aku kembali ke Apex dan gelar rapat dewan untuk kembalikan pasar yang sehat di Arkadia. Ya,
Liam, akhirnya kamu sadar. Aku hampir mati ketakutan. Kamu pikir apa sih? Kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu untukku? Bagaimana jadinya kalau kamu mati? Chloe? Karena kamu berharga. Lagi pula, kita berdua masih hidup, kan? Jangan nangis. Wajahmu bengkak karena nangis. Ngomong-ngomong, siapa yang menyelamatkan kita? Setelah kamu pingsan, itu Mama. Dia yang menyelamatkan kita. Kalau mamamu gimana? Dia pergi kemana? Apa dia terluka? Tidak, Mama tidak terluka. Dia sudah dalam perjalanan ke rumah sakit. Chloe? Apa yang kamu katakan tadi? Apa kamu serius? Apa? Tadi? Aku tidak tahu kamu begitu peduli padaku. Dasar kamu bodoh. Aku serius dengan semua ucapanku. Jadi, tentang kita. Sepertinya aku datang terlalu awal. Lanjutkan saja, jangan pedulikan aku. Anggap saja aku tidak ada di sini. Mama, kamu bicara apa? Memangnya ada apa yang perlu ditakutkan? Kamu sekarang sudah mahasiswa. Aku mendukung kamu untuk pacaran. Nak, terima kasih untuk hari ini, telah melindungi Chloe. Nyonya? Bukan apa-apa. Hanya hal yang seharusnya kulakukan. Aku sudah berkonsultasi dengan dokter. Liam, kondisimu tidak parah. Istirahat saja beberapa hari, nanti juga akan sembuh. Aku akan menyuruh Chloe tinggal dan menemanimu. Mama, maafkan aku karena membuatmu repot lagi, dan menyita waktumu. Kita punya contoh Kyle sebagai peringatan, sangat jelas. Kita masih belum bisa memberitahu Chloe identitas asliku. Aku tidak mau Chloe berakhir seperti itu, anak manja dan sombong. Biarkan dia belajar dan tumbuh lebih lama lagi. Tidak apa-apa. Asalkan kamu selamat dan sehat, hanya itu yang kuperdulikan. Mama, kekacauan ini jadi tidak terkendali. Apakah itu berarti aku tidak bisa terus belajar di sekolah untuk persiapan ujian pasca sarjana? Tidak apa-apa, Chloe, dengan kemampuanmu, dimanapun kamu belajar, kamu pasti akan lulus ujian itu. Aku punya teman lama yang menjadi dekan di Universitas Riverbend. Masalah hari ini bisa diselesaikan karena dia turun tangan. Aku juga meminta bantuan kecil darinya. Jadi, kamu bisa bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan universitasnya, sambil bekerja, sambil belajar. Chloe, kuharap kamu mengerti alasan di balik tindakanku. Setelah aku membersihkan sektor keuangan Arcadia, aku akan mengakhiri latihanmu. Pak Davis, apa yang membawa Bapak ke sini ke perpustakaan hari ini? Ibu Miller, ini tentang murid itu yang saya sebutkan sebelumnya, Chloe. Dia ingin datang ke sini untuk bekerja paruh waktu sebagai asisten perpustakaan. Halo, Ibu Miller. Pak Davis, saya tidak bermaksud menyulitkan, tapi perpustakaan sudah memiliki staf yang lengkap. Tidak ada lowongan tersisa. Tidak mungkin. Saya baru saja memeriksa situs web sekolah dan masih ada satu posisi kosong. Nah, tentang posisi itu. Kalau begitu sudah selesai, saya ada rapat lain. Harus pergi. Pak Davis, tunggu. Tante, kapan saya bisa mulai bekerja dan dibayar? Seharusnya kamu datang hari Senin. Posisimu sudah diambil oleh orang lain. Apa? Apakah itu berarti saya tidak akan mendapat uang saku apapun? Ya, dia lebih kaya dan punya koneksi lebih baik daripada tantemu. Kamu. Fokus saja pada pelajaranmu. Saya tidak percaya. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Ibu Miller, saya sudah selesai membersihkan. Sekarang, bolehkah saya pergi membaca sebentar? Berhenti berpura-pura. Saya minta kamu menyapu lantai, dan kamu lama sekali. Ayo, pergi dari sini. Pergi dari pandangan saya. Mama menggunakan pengaruhnya dan berusaha keras untuk mencari pekerjaan ini untuk saya di mana saya bisa kerja paruh waktu dan tetap belajar. Saya tidak bisa begitu saja berhenti karena hal kecil seperti ini. Kalau begitu, Ibu Miller, jika Ibu butuh apapun, panggil saja saya. Tante, apakah dia yang mengambil posisi saya?
Ya, dia secara pribadi dibawa ke sini oleh Pak Davis dari kantor dekan. Tantemu hanyalah seorang kepala administrasi. Tidak bisa menyaingi itu. Itu dia. Aku dengar, dia selingkuh sama pejabat sekolah. Mukanya kok familiar ya? Bukannya dia cewek dari kampus sebelah, si anak yatim itu? Tunggu, bukan. Dia bukan anak yatim. Dia punya ibu yang baru saja keluar jualan nasi kotak di gerbang sekolah. Yang benar. Masa sih seorang pemimpin terhormat dari Universitas Haihe bisa tertarik sama orang semiskin itu? Dia kelihatan lumayan polos dan bersih. Penampilan bisa menipu. Siapa tahu sifat aslinya gimana di balik pintu tertutup. Masa kita tahu? Kalian lagi ngomongin apa? Ceritain dong. Kami cuma lagi bergosip. Kenapa kamu sewot banget? Iya, benar. Kami kan lagi nggak ngomongin kamu. Sensitif amat. Kena beneran. Ya, kamu merasa tersinggung, ya? Kalian orang-orang kotor dan hina. Asal ngomong di belakang orang. Masa nggak mau ngaku? Beraninya kamu. Beraninya kamu menghina Rose. Kamu tahu nggak siapa dia? Dia bisa menghancurkan kalian cuma dengan jentikan jarinya. Cuma karena dia anak penjual nasi kotak, kamu pikir uang dan kekuasaanmu beri hak buat sebar rumor kotor tentang dia. Kalau gitu, pendidikanmu juga nggak ada istimewanya. Aku nggak nyangka orang yang besar di panti asuhan berani mempertanyakan keluargaku. Katanya Pak Davis yang ngatur supaya kamu bisa masuk sini. Dia mau apa darimu? Kecantikanmu, atau karena kamu gampangan? Kecuali, dia mengincar ibumu si penjual nasi kotak itu. Hati-hati omongmu. Ribut apa ini? Berhenti bertengkar. Kalian tahu nggak ini perpu? Mereka menyebarkan rumor di belakangku, dan mereka mengatakannya langsung di hadapanku. Ada buktinya, kalau mereka sedang membicarakanku. Mereka semua mendengarnya. Teman-teman, kalian semua dengar itu, kan? Ibu Miller. Kami hanya sedang membicarakan tugas sekolah. Kami tidak pernah mengatakan hal buruk tentang dia. Ya, mungkin dia melakukan kesalahan, lalu merasa bersalah, dan mengira kami sedang membicarakannya. Benar sekali, dia sendiri yang merasa bersalah. Sekarang dia ingin menyeret kami semua bersamanya. Kenapa kami harus ikut? Kamu dengar itu? Kamu hanya berpikir terlalu jauh. Tidak, bukan begitu. Mereka jelas-jelas. Cukup. Kamu yang membuat semua masalah ini. Sekarang, pergi ke lantai. Chloe, Mama, kenapa kamu pulang selarut ini? aku baru mulai kerja di tempat baru. Aku harus memberikan kesan yang baik. Jadi aku kerja agak lembur. Sayang, ada apa? Mama baru mulai kerja. Aku tidak bisa mengganggunya dengan masalahku. Untuk apa yang terjadi di perpustakaan, aku harus menerimanya saja. Chloe, Liam, kamu lagi ngapain di sini? ada apa? Kenapa kamu sampai marah banget? Aku baik-baik aja. Hei, kamu yang di sana. Kamu bukan pacar cewek ini, kan? Menyedihkan banget, ya, lihat dirimu, ganteng banget, tapi kamu malah dikibulin. Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin, tapi aku percaya Chloe nggak akan pernah ngelakuin hal kayak gitu. Dengar ya, cowok ganteng, dengerin nasihatku. Beberapa orang kelihatannya polos banget, tapi sebenarnya, mereka main permainan yang beda. Dia bahkan bawa temennya buat nyuri pekerjaan orang lain. Lebih baik kamu waspada, atau kamu bakal dibodohin. Pekerjaan ini diatur sama Mama Chloe lewat Pak Davis. Berpikir kayak gitu? Cuma nunjukin betapa kotornya pikiranmu, jadi semuanya kelihatan kotor buat kamu. Kamu nggak serius. Pak Davis itu orang yang terhormat, dekan Universitas Haihe. Ngapain dia repot-repot ngebantu penjual nasi kotak? No offense. Chloe kayaknya udah nyinggung sepupumu, Tuan Kyle. Chloe, berani banget kamu. Aku akui itu. Kalau bukan karena sepupu Kyle lagi dikurung belakangan ini, kamu mungkin udah mati. Wah, lihat siapa yang ada di sini. Jadi kamu ternyata saudara sama monster bermuka dua itu? Ya, memang burung, yang sama bulunya berkumpul.
Kamu pasti pengen mati. Beraninya kamu ngomong ke Nona fans kayak gitu. Liam. Mereka sama kayak Kyle. Cuma anak manja yang enggak masuk akal. Ayo kita nggak usah buang-buang napas buat mereka. Ayo pergi. Ayo. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Kalian sekarang ada di wilayahku. Kamu ganggu aku, dan kamu pikir bisa keluar dari perpustakaan ini dengan selamat. Pikir lagi. Kamu mau apa dari kami? Hari ini, aku bakal ngasih pelajaran buat kamu atas nama sepupu. Ayo, cari guru untuk minta tolong. Percuma, Liam. Ini bukan urusanmu. Pergi sana. Takut sekarang, ya? Cepat bersujud kepada Nona fans beberapa kali. Lalu tampar dirimu sendiri beberapa kali. Lalu serahkan dengan baik posisi pengawas perpustakaan itu. Sekarang, mimpi kali. Siapa yang buat onar di perpustakaanku? Ibu Miller, ada perkelahian di sini. Perpustakaan adalah tempat bagi siswa untuk belajar dengan tenang. Kalian semua ikut aku ke kantor. Ibu Miller, mereka sudah lama mengganggu Chloe. Dan, Baiklah, baiklah. Kamu si kecil. Kamu tidak tahu kalau perpustakaan ini penuh mata dan telinga. Di sini nyaman dan sepi. Ajari mereka pelajaran sesukamu. Lakukan saja. Aku akan keluar sebentar. Kalau ada kesalahpahaman, kalian bisa bicarakan pelan-pelan. Chloe, sudah kubilang, kalian berdua tidak akan kemana-mana. Kalian berdua jangan pergi kemana-mana. Kalian benar-benar tukang bully. Aku akan melawan kalian. Mamamu cuma mantan narapidana pedagang kaki lima yang jualan di trotoar. Menyedihkan. Apa yang membuatmu pikir kamu bisa saingan dengan Nona fans? Kamu, diam. Ya, mamaku pernah dipenjara, tapi dia sudah mengubah hidupnya. Sekarang dia cari nafkah dengan jujur menggunakan keahliannya. Beraninya kalian meremehkannya. Jadi kalian kaya? Apa itu memberi kalian hak untuk membuli orang? Tentu saja boleh. Kami bisa membuli gadis kecil tak berguna seperti kamu sesuka kami. Ayo kita lihat seberapa kuat mulutmu setelah aku ayunkan tongkat baseball ini ke arahmu. Lepaskan aku. Hentikan. Kalian sedang apa? Ibu Miller, Apa yang terjadi di sini? Pak Davis, anak-anak ini sedang bertengkar kecil. Saya cuma menunggu di pintu biar mereka menyelesaikannya sendiri. Jangan omong kosong. Memaksa seorang murid untuk berlutut di depan murid lain, itukah caramu menyelesaikan masalah? Ya, cukup. Kalian sedang main apa? Kamu yang di sana, apa katamu tadi? Seluruh sekolah sudah tahu sekarang kalau Arthur Davis dari bagian kesiswaan memakai koneksinya untuk mendapatkan pekerjaan bagi murid yang diampunya sebagai pustakawan. Siapa yang mulai rumor itu? Siapa? Pak Davis, kalau mau melindungi selingkuhan kecilmu, nggak usah terlalu kentara. Situasi keluarga Chloe itu spesial. Menempatkannya di sini adalah keputusan kepala sekolah. Saya tidak punya wewenang dan juga tidak mungkin untuk menampungnya. Munafik, sekarang bahkan nggak mau mengaku. Sudah, apapun yang kamu bilang harus dituruti, ya? Aku ada urusan pribadi dengan wanita ini hari ini. Pergi sekarang, dan berhenti mengganggu. Sekolah ini adalah tempat untuk mengajar dan mendidik, bukan tempat untuk kalian berbuat semaunya. Chloe, Liam, ayo kita pergi. Pak Davis. Berani sekali kau, berani ikut campur dengan urusan keluarga fans. Ibu fans, kamu ada di Universitas Ocean, kamu ikuti aturan di sini. Aturan sekolahmu, Itu benar-benar sampah. Bagiku. menurutmu kamu sedang apa? Tante, dan dua orang ini juga mengganggu sepupuku, Kyle. Itu penyerangan. Kamu harus beri mereka pelajaran hari ini. Pelajaran serius. Kami keluarga fans tidak pernah harus menjawab kepada siapapun. Tangkap orang ini dan tahan kepalanya di bawah air. Mari kita lihat seberapa tangguh dia sebenarnya saat dia tenggelam. Lepaskan, Hentikan. Pak Davis, lakukan sesuatu. lepaskan dia. Jangan khawatir. Kamu berikutnya. Biarkan orang ini merasakan bagaimana rasanya tenggelam. Lepaskan mereka. Sekarang, Markus, bukankah seharusnya kamu bekerja untuk Sang Phoenix? Sedang apa kamu di sini? saya sarankan kamu lihat situasi di sini. Apa kamu bahkan tahu siapa dia? Siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Kamu tidak bisa melindungi kakakku atau keluarga fans. Kamu hanya berdiri di sana menyaksikan korporasi fans bangkrut. Sindikat Wildfire sudah diambang kehancuran. Dan sekarang kamu di sini melindungi orang luar ini. Kamu ini pria macam apa?
Apa yang ditabur, itu yang dituai. Keluargamu berakhir seperti ini, adalah kesalahanmu sendiri. Kalau begitu, aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Markus? Oh, lama tidak bertemu. Saya dan Ibu Vance sudah lama bekerja sama. Hari ini adalah hari grup Apex akan berakhir. Aku bertanya-tanya, mengapa grup Vanguard ada di sini? Ternyata kalian selama ini sudah bersekongkol. Kau tahu, di Sally. Bagaimana dia menganiaya Sang Phoenix dulu? Korporasi fans saya dibuat bangkrut oleh Apex. Asalkan bisa menjatuhkan grup Apex, aku rela melakukan apa saja. Pak Wang, bunuh dia. Setelah mencari kemana-mana tidak ketemu, dia malah datang dengan sendirinya. Kita telah menangkap wakil pimpinan grup Apex. Membunuhmu akan menjadi awal yang sempurna bagi kebangkitan kembali grup Vanguard. Hanya kau? Kau tahu bahwa bosmu dulu saja tidak berani bersikap tidak sopan seperti ini padaku. Sial. Apa yang kau tunggu? Bunuh dia. Ayo lihat siapa yang berani menyentuh orangku. Sang Phoenix. Apa yang kau lakukan di sini? Putriku dan saudaraku ada di sini. Kau pikir aku tidak akan datang? Sang Phoenix, dari mana kau dapat informasi palsumu? Hanya ada satu wanita simpanan di sini. Ibunya hanya jualan kotak makan di gerbang sekolah. Tidak ada putrimu di sini. Mama, tolong selamatkan Liam. Jangan khawatir, Chloe. Aku akan membuat setiap orang yang menindasmu menebusnya. Apa? Mama? Kau ibu Chloe. Jadi, inikah Sang Phoenix legendaris yang menyerbu pabrik kami dulu? Jadi Chloe adalah Nona Harrison yang sebenarnya. Jadi kejatuhan sindikat Wildfire dan keluarga Vance semua adalah ulahnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chloe, wanita miskin dan norak itu, bisa jadi putri Sang Phoenix? Mama, apakah ini salah satu sandiwara kecil Markus lagi? Bocah bodoh. Kapan kau baru mengerti? Ibumu adalah orang paling berkuasa di Arkadia, ketua grup Apex, Sang Phoenix. Apa? Mama, kau adalah Sang Phoenix. Chloe, setelah ini selesai, aku akan jelaskan semuanya. Sepertinya kau tidak mendengarkan peringatanku. Jadi kau memang Sang Phoenix. Cantik juga. Tak kusangka kau akan langsung masuk dalam perangkapku. Sempurna. Hari ini, aku akan habisi seluruh kru kalian sekalian. Tangkap mereka. Victoria, mundur, atau ku bunuh dia. Victoria, jangan mendekat lagi, atau aku bunuh dia. Victoria, kau berlutut, dan minta maaf padaku sekarang. Kalau tidak, aku akan langgor lehernya sekarang juga. Bos, jangan. Jangan khawatir. Chloe, Tidak menyangka, kan? Lihatlah si Phoenix yang hebat kini terpuruk. Jadilah anak baik, dan berlututlah. Gonggong seperti anjing, siapa tahu, kalau aku sedang baik hati. Aku mungkin membiarkannya hidup. Tolong jangan sakiti aku. Aku akan minta mamaku minta maaf sekarang. Kau bocah nakal, ku bunuh kau. Kau pikir kau masih punya kesempatan? Bunuh Victoria sekarang. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Aku cuma senang kamu tidak apa-apa. Tidak berguna. Satu wanita saja tidak bisa ditaklukkan. jangan berani-berani meremehkan wanita, apalagi yang sudah memberimu pelajaran. Jangan sok jago. Grup Vanguard tidak akan membiarkanmu lolos. Waktu itu, aku mengalah padamu. Aku memberi grup Vanguard kesempatan untuk bertahan hidup. Kelihatannya kamu belum kapok, dan berani-beraninya lagi menghasutku. Sang Phoenix. Balas dendam Vanguard padamu masih jauh dari selesai. Terima kasih untuk pengingatnya. Dan, beri perintah.
Akuisisi semua aset grup Vanguard yang tersisa, hapus mereka dari Arkadia. Jangan tinggalkan jejak. Dimengerti. Kukira kau punya kemampuan yang sebenarnya. Ternyata kau cuma pengecut yang memangsa yang lemah. Cukup. Nona Harrison, itu sangat berani. Kamu tetap tenang di bawah tekanan. Dan kamu cerdas dalam menghadapinya. Kamu mirip sekali dengan bos di masa jayanya. Ya, Nona Harrison, cara kamu menghadapi itu sama seperti bos di masa gudang tua. Aku anak mama. Wajar saja aku mengikutinya. Chloe, saya sudah tumbuh dewasa. Sang Phoenix, aku gagal. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak membantu Jade membuli Chloe. Aku sangat salah. Kamu menyebut diri seorang guru, tetapi kamu membiarkan muridmu berbuat nakal. Kamu tidak pantas menjadi guru. Serahkan dia ke sekolah. Cabut lisensi mengajarnya. Jangan pernah mengajar lagi. Bos, ini kesalahan saya karena gagal melindungi Nona Harrison sebelumnya. Saya mengabaikan tugas saya. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ini semua karena kesombongan Rose. Pak Davis, untuk hari ini, saya ingin kamu menanganinya. Semua urusan lanjutan sekolah. Ya, bos, pasti terlaksana. Victoria, aku tidak menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Kenapa kamu selalu yang menang? Bagaimana? Karena aku hidup dengan hati yang bersih. Untuk kamu, kamu akan melakukan apapun untuk memuaskan keinginan egoismu, tanpa peduli biaya. Kamu akan mendapatkan akibatnya. Bos, bagaimana dengan orang-orang ini? Serahkan mereka ke polisi, biarkan hukum menanganinya. Untuk korporasi Vans dan grup Vanguard, pasukan yang tersisa. Aku ingin pembersihan total, jangan ada yang tersisa. Ya, Ibu Agung Phoenix. Luar biasa. Bajingan-bajingan itu akhirnya dapat balasannya. Chloe luar biasa. Dia benar-benar melawan Rose. Mamanya adalah Sang Phoenix. Pantas saja dia sangat tangguh. Ya. Sang Phoenix. Aku salah. Aku buta. Aku merundung Chloe. Aku mungkin berhati lembut, tapi aku bukan orang suci. Jika kau menyakitiku, mengingat usiamu yang masih muda, aku mungkin bisa memaafkan, tapi kau menyakiti putriku yang berharga. Jade, aku takkan membiarkan ini berlalu. Tentu saja, aku bukan sejenis penegak hukum main hakim sendiri. Kau menyebarkan rumor dan kebohongan. Kau membentuk klik kecilmu. Ini bukan cuma masalah satu kali. Aku akan mengirimkanmu ke kantor polisi. Kau akan menghabiskan setiap hari menyesali apa yang telah kau lakukan. Sang Phoenix, aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Chloe, kumohon, lepaskan aku. Nyonya. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Bukan apa-apa. Kau melindungi Chloe. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Mama, ayo pulang. Baik, ayo pulang. Ini, Liam. Minum air. Dia sudah minum terlalu banyak. Serius, kamu masih memberinya lagi? Oh, maaf. Benar-benar kelupaan. Mama, bagaimana Mama tahu kami dalam masalah di perpustakaan? Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu tidak seperti biasa. Ada sesuatu yang mengganggumu, jadi aku menyuruh Zhao Bing mengawasimu dari bayang-bayang. Dia memberitahu aku begitu keadaan mulai memburuk. Terima kasih, Nyonya. Aku sangat berhutang budi. 2 kali ke rumah sakit dalam 3 hari, ini menakutkan. Aku sudah menugaskan beberapa pengawal untuk menjaga profil rendah dan melindungimu, jadi kamu jangan cari masalah. Mama, apakah Mama benar-benar Ibu Agung dari grup Apex, Sang Phoenix? Apa? Kamu masih mengira Markus berbohong? Tidak. Aku hanya, rasanya, seperti ini semua mimpi.
Aku masih seperti melayang. Aku merasa bahagia dan aman. Kau sudah melalui banyak hal, Chloe. Dulu, aku berhadapan dengan grup Vanguard. Untuk menjagamu dan ayahmu tetap aman, aku pergi ke pabrik itu, lalu aku dipenjara. Aku menjauh, memutus semua hubungan. Semua itu untuk memberimu tempat yang aman untuk tumbuh. Mama, selama bertahun-tahun ini, Mama menderita karena aku. Aku sangat menyesal. Cara aku memperlakukan Mama sebelumnya sangat buruk. Tidak, itu bukan penderitaan. Aku mengecewakanmu. Saat kau paling membutuhkanku, selama 16 tahun itu, aku tidak ada di sana. Sekarang kita bersama, memulai kembali sebagai keluarga, selama kamu aman. Semua itu sepadan. Mama, Sudahlah, sudah. Anak muda. Chloe beruntung memiliki kamu dalam hidupnya. Tapi mari kita perjelas satu hal. Kamu tahu siapa aku, Sang Phoenix. Jika aku tahu kamu menyentuhnya, Mama, apa yang Mama bicarakan? Saya berjanji, Nyonya. Saya akan melindungi Chloe dengan nyawa saya. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. setelah kejadian itu, aku sadar grup kita banyak celahnya. Grup Vanguard dan sindikat Wildfire berhasil berbuat macam-macam di depan mata kita. Mulai hari ini, kita bersih-bersih. Kita audit semua operasi ilegal dan perketat langkah keamanan. Kita tak boleh memberi musuh sedikit pun celah. Bos, kekacauan ini semua adalah kesalahanku. Kami sudah menyusun daftar perusahaan yang tidak patuh, termasuk beberapa yang dulu terkait dengan grup Vanguard. Bagus. Habiskan mereka semua, mereka harus belajar bahwa pasar di Arkadia bukan tempat mereka bisa berbuat semaunya. Bos, setelah insiden ini, reputasi grup Apex semakin kuat. Banyak perusahaan aktif mencari kerjasama. Kerja sama boleh saja, tapi mereka harus ikut aturan. Kalau ada yang berani melanggar, mereka akan menyesal. Ibu Miller. Chloe, kamu sudah datang. Hari ini tidak banyak kerjaan. Setelah selesai membereskan, kamu bisa ke sana untuk membaca dan mengulas. Siap, Ibu Miller. Aku serahkan pada Ibu. Itu Chloe, yang dulu dibully Jade, tapi malah berbalik dan membuatnya di penjara. Itu keren banget. Bibinya Jade kan dulu di sindikat Wildfire. Sudah tidak ada lagi sindikat Wildfire. Ku dengar Sang Phoenix dari grup Apex yang legendaris menghabisi mereka. Sang Phoenix? Di seluruh Arkadia, dia itu legenda hidup. Kalian tahu tidak? Mamanya Chloe itu Sang Phoenix sendiri. Chloe? Persiapan sekolah pasca sarjanamu bagaimana? Lumayan baik. Perpustakaan tempat yang bagus untuk belajar. Aku bisa benar-benar fokus di sana. Senang mendengarnya. Begitu kamu diterima di sekolah pasca sarjana, kita akan pergi jalan-jalan bersama. Kedengarannya asyik. Sepakat. Berhenti di situ. Nona Harrison, maafkan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kamu pernah menyentuh Pak Davis sebelumnya. Sekarang pergilah dan minta maaf kepada Pak Davis. Kalau tidak, aku akan mengirimmu kembali untuk waktu perenungan tambahan. Baiklah, saya akan segera pergi. Segera. Sekarang semua orang takut padamu. Bukan itu yang kuinginkan. Hanya saja, aku hanya tidak ingin ada orang lain yang dirundung. Chloe. Hei, ada apa? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak mendengarkan Jade dan ikut-ikutan membicarakanmu. Tidak apa-apa, asal jangan menyebarkan rumor sembarangan mulai sekarang. Bos, restrukturisasi grup Apex sudah menunjukkan hasil awal, dan grup Vanguard serta sisa kekuatan sindikat Wildfire sudah berhasil dibersihkan total. Pasar keuangan Arkadia juga perlahan mulai stabil. Bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan Chloe untuk ujian masuk pasca sarjana? Chloe sudah berusaha sangat keras. Pak Davis memberitahu saya. Nilainya sangat luar biasa, dan masuk ke Institut Teknologi Arkadia seharusnya bukan masalah baginya. Senang mendengarnya. Dalam hidupku, aku sudah berjuang, aku sudah berusaha, dan aku sudah kehilangan banyak. Sekarang, aku hanya ingin melihat putriku tumbuh dengan bahagia, melindungi grup Apex,
dan menjaga tempat yang damai ini di Arkadia. Bos. Selama Anda masih di sini, grup Apex pasti akan semakin membaik, dan pasar keuangan Arkadia akan semakin stabil. Selamat, Chloe. Hasilmu sangat luar biasa. Dan institut kami dengan hangat menyambutmu bergabung. Terima kasih, Direktur. Saya akan terus berusaha keras. Ibu Victoria, Anda telah membesarkan seorang putri yang luar biasa. Keberanian dan kebijaksanaan Chloe sama persis seperti Anda dulu. Anda terlalu memuji, Direktur. Itu semua berkat usaha kerasnya sendiri. Ibu Victoria, sebagai CEO dari grup Apex, dengan kebangkitan perusahaan ini, apakah ada pesan untuk semua orang? Kesuksesan grup Apex hari ini berkat dukungan kalian semua. Saya yakin kalau kita berdiri untuk keadilan dan menaati hukum, perusahaan akan maju. Chloe, kamu akan masuk Institut Teknologi Arkadia. Apa tujuanmu? Tujuanku adalah belajar dengan giat dan mengembangkan teknologi yang lebih bermanfaat, ikut berkontribusi untuk kemajuan teknologi Arkadia. Aku akan mengikuti jejak Mama, dan berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab. Dengan Sang Phoenix dan Chloe sebagai penerus kami, masa depan cerah. Chloe, kamu luar biasa. Pasti dong. Maksudku, kamu tahu siapa mamaku, kan?